Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang keberadaan sejarah para wali. Yang kali ini kita angkat adalah sejarah asal-usul dan ajaran dari Syekh Siti Jenar. Yang kita tahu bahwa Syekh Siti Jenar adalah ajarannya sangat kontroversi dan berbeda dengan para wali songo lainnya. Sedulurku sekalian, sebelum dilanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk memberikan like dan komentar. Dan bila mana video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan bagikan kepada sanak famili melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Berkata Sunan Bonang, "Kuterima sembahmu, sungkem bektimu dengan penghormatan. Mulai sekarang kamu bernama Syekh Lemah Abang, karena berasal dari tanah liat yang merah rupanya." Kemudian Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijogo, Adi Sunan Kali, "Itu suatu tanda kemahakuasaan Gusti yang Maha Kuasa. Tak dapat dipikir-pikirkan. Sebenarnya Adi sebelum diwejang pun telah menjadi kekasih Tuhan, yaitu pada waktu kamu hendak pergi haji ke Mekah. Kamu disuruh kembali dan bertapa di bawah titian galinggang. Kamu tidur di situ 100 hari lamanya. Andai kata kamu bukan kekasih Tuhan, tentu badanmu sudah hancur lebur. Kamu telah terpilih Tuhan. Kemudian kehidupanmu akan abadi walaupun badanmu hancur dan binasa. Kamu akan terus hidup, walau kehidupanmu takkan menghidupi. Segala wali belum pernah ada seorang pun yang telah menyeberangi lautan kematian setepat yang kamu kerjakan. Aku ini seperti menghadapi botol di dalam gelas. Dapat melihat maya, tapi belum pernah dapat merasakannya. Oleh karena itu, bila setuju, tunjukkanlah aku, Adi. Biarpun aku dikatakan orang layaknya kebo Nusugudel, wali berguru pada sahabat. Sunan Kalijogo menjawab, "Hamba menurut karena hamba hanya bersifat mengantar. Jalannya dapat dikatakan mudah, tapi juga sulit. Syaratnya hanyalah tak boleh was-was dalam hati." Keduanya lalu berdiri berhadap-hadapan. Kedua tangan berpegangan pada pinggang satu sama lain. Kedua mengheningkan cipta secara bersama, membaca doa-doa, dan dalam sekejap mereka telah sampai di Mekah, meninggalkan Syekh Lemah Abang. Namun tidak lama, Syekh Lemah Abang mampu menyusul gurunya ke Mekah.
Ternyata di Mekah para wali yang lain sudah ada di sana. Kemudian mereka sholat Jumat. Sesudah sholat Jumat mereka bermusyawarah untuk mendirikan masjid di Jawa. Singkat cerita, para wali pulang ke Jawa dan segera mendirikan masjid Demak. Syekh Lemah Abang atau Siti Jenar ikut menyebarkan agama Islam di sebuah daerah yang bernama Lemah Abang. Mula-mula Syekh Lemah Abang ikut salat Jumat secara rutin di Masjid Demak. Namun lama-kelamaan ia jarang hadir di Masjid Demak. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan para wali. Pada suatu hari, setelah usai menunaikan sholat Jumat, para wali mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Giri. Sunan Giri membuka musyawarah. Saudara-saudara, para aulia, soal yang hendak saya ajukan adalah masalah Syekh Siti Jenar. Ia telah lama tidak kelihatan salat Jumat di Masjid Demak. Hal yang demikian menimbulkan pikiran yang bukan-bukan di kalangan orang awam. Syekh Maulana Maghribi menyahut, "Tuanku, sebaiknya diberi peringatan, karena wali yang tak salat berjamaah akan menjadi contoh yang kurang baik. Mungkin orang yang mengira wali teladan meninggalkan syariat Nabi Muhammad." Atas usul Syekh Maulana Maghribi tersebut, kemudian Sunan Giri memanggil 2 orang santri yang sudah tinggi ilmunya, bernama Santri Kodrat dan Malang Sumirang. Berkata Sunan Giri, "Pergilah kamu ke tempat Syekh Siti Jenar. Katakan kepadanya bahwa ia ditunggu para wali untuk musyawarah." Kedua orang murid itu bersamadi, dan dalam sekejap mereka telah sampai di gua pertapaan Syekh Siti Jenar. Mereka memberi salam dari luar gua sambil berkata, "Prabu Satmoto menyuruh menghadap." Dari dalam gua terdengar orang menjawab salam itu. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan kembalilah kepada para wali. Kedua utusan itu terbengong-bengong, tak mengerti akan perkataan Syekh Siti Jenar. Tetapi mereka dengan patuh kembali menghadap Sunan Giri dan melaporkan apa yang dialaminya. Berkata Sunan Giri, "Cobalah tirukan apa kata-katanya." Santri Kodrat membungkuk. Kami mendengar jawaban dari dalam gua sebagai berikut. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Utusan, kembalilah kepada para wali. Sunan Giri berkata, "Kalau begitu, kembalilah dan katakanlah bahwa Allah diminta datang ke musyawarah para wali." Kedua orang santri itu membungkuk hormat lalu pergi. Datang di muka gua, mereka menyampaikan perintah Sunan Giri. Sesaat kemudian terdengar jawaban dari dalam gua, "Allah tidak ada. Yang ada Siti Jenar." Kedua orang santri itu penasaran, menyampaikan hal itu kepada Sunan Giri. Berkata Sunan Giri, "Baiklah, panggillah Siti Jenar dan Allah supaya bersama-sama
menghadiri musyawarah para wali. Kedua utusan itu pergi untuk ketiga kalinya, dan kali ini mereka berhasil membawa Siti Jenar ke hadapan para wali. Setelah memberi hormat kepada para wali yang tua dan menjabat tangan wali yang muda, Syekh Siti Jenar mengambil tempatnya. Sunan Giri mengawali pembicaraan. "Wahai Syekh Siti Jenar, kamu saya undang kemari untuk menghadiri musyawarah para wali tentang ilmu sufi." Kemudian Sunan Giri menerangkan tentang apa yang disebut Dat Allah, arti wewenang purba waseso, kekuasaan Allah di zaman akhirat, arti menghidupi dunia raya, keajaiban Allah, dan sebagainya. Sunan Ampel menambahkan keterangan tentang sifat Allah yang baqo, yang tak pernah berubah. Sunan Bonang mengatakan hal yang sama, yaitu hanya Allah yang hidup baqo, tak mengenal perubahan, menguasai hidup segala makhluk dari dunia. Sunan Kalijogo mengatakan bahwa Allah itu hidup yang sejati, baqo, kekal, tak kena mati, menguasai seluruh makhluk, memenuhi dan meliputi seluruh dunia raya. Para wali yang lain juga memaparkan pengetahuannya, sehingga giliran jatuh pada Siti Jenar. Ia berkata, "Khalik dan makhluk itu sama. Jadi bila makhluk menyembah Khalik itu sama saja dengan Khalik menyembah Khalik." Nabi Allah sebenarnya jadi satu dengan Allah dan ada pada Allah. Allah itu hanya sebutan, tidak mempunyai wujud. Muhammad itu pada hakikatnya nur Allah. Sedulurku sekalian, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait riwayat hidup, perjalanan, dan juga ajaran Syekh Siti Jenar. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.